Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama yaitu, jelaskan perbandingan antara kondisi distribusi pendapatan di negara maju dengan distribusi pendapatan negara berkembang. Nah, sebelum kita melihat kondisi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu, yaitu adalah tujuan pembangunan ekonomi itu adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Nah, dari tujuan pembangunan ekonomi tersebut, baru kita bisa melihat bagaimana kondisi distribusi pendapatan di negara maju dan negara berkembang. Nah, seringkali kesejahteraan ini diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita bangsa tersebut. Bila pendapatan per kapita tinggi, dikatakan bahwa negara itu maju. Nah, ataupun sebaliknya, apabila pendapatan per kapita suatu negara itu yang rendah, maka negara itu disebut berkembang. Nah, sedang berkembang. Nah, alat ukur pendapatan per kapita ini telah mendapatkan kritikan yang tidak sedikit, karena sebenarnya pendapatan per kapita itu tidak hanya diperlukan untuk mengetahui atau mengukur maju tidaknya suatu perekonomian, walaupun sebenarnya kurang tepat bila digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan suatu bangsa. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, telah diusulkan oleh banyak ahli ekonomi bahwa ukuran pendapatan per kapita itu harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di negara yang bersangkutan. Bila distribusi pendapatan bersifat merata dan pendapatan per kapita itu tinggi, maka ini mencerminkan adanya tingkat kesejahteraan yang merata. Jadi, distribusi pendapatan ini sangat bergantung sekali, sehingga menimbulkan kesejahteraan. Nah, artinya itu pendapatan yang ada di negara tersebut dinikmati secara merata oleh banyak penduduk. Oleh karena itu benar bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita real dan sekaligus disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin merata. Namun demikian, perlu disadari bahwa akhir-akhir ini ukuran pendapatan per kapita tersebut, dasar perhitungan konvensional sudah tidak tepat lagi, karena dasar perhitungan pendapatan tersebut belum memasuki dimensi lingkungan sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang harus diperhitungkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tergantung kepada lingkungan negara tersebut, gitu. Apabila lingkungannya baik, maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin membaik. Nah, apabila dimensi lingkungan sudah diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional, maka pendapatan itu sendiri disebut dengan pendapatan nasional hijau. Nah, jadi hubungan antara pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan itu setelah kita singgung bahwa kesejahteraan hidup yang lebih tinggi bagi suatu bangsa dapat dicapai bila pendapatan per kapita meningkat disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin merata pula. Nah, tampaknya pembicaraan mengenai distribusi pendapatan agak terkesampingkan saat ini dan lebih banyak pembicaraan mengenai aspek lingkungan hidup. Dalam membicarakan masalah distribusi pendapatan, biasanya dibedakan antara distribusi perorangan dan distribusi fungsional. Size distribution membahas mengenai distribusi pendapatan antara individu atau rumah tangga, sedangkan functional distribution membicarakan distribusi pendapatan antara faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan tanah. Di antara kedua pengukuran ini, maka ekonomi lebih banyak menggunakan cara yang pertama untuk menunjukkan tingkat pemerataan atau keadilan dalam perekonomian suatu negara. Memang dalam pengukuran ini tidak pernah dipersoalkan proses bagaimana dan dari mana penerimaan pendapatan memperoleh pendapatan mereka. Nah, seperti apakah pendapatan itu berasal dari menjual tenaga kerja, memperoleh modal bunga,
mendapatkan sewa lahan ataupun menerima bagian laba. Nah, pada umumnya dihipotesiskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat atau dibarengi dengan industri pendapatan yang tidak merata, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat menghendaki digunakannya teknologi bersifat padat modal dan bukan padat karya. Nah, banyak pengalaman menunjukkan bahwa teknologi padat modal akan membawa dampak pada semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Nah, lebih jauh lagi diargumentasikan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat justru distribusi pendapatan yang tidak merata itulah yang diperlukan. Karena harus ada sekelompok penduduk yang penghasilannya tinggi dan mampu membentuk tabungan untuk disalurkan menjadi investasi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Di pihak lain ada argumentasi bahwa keadaan sekarang ini berbeda dengan keadaan negara maju pada waktu mereka mulai dengan pembangunan ekonominya, di mana kelompok kaya yang ada di negara sedang berkembang tidak melakukan tabungan, melainkan menggunakan pendapatan yang tinggi itu untuk keperluan konsumsi mewah guna membeli barang-barang impor yang bermerek dan melakukan perjalanan ke luar negeri dan berbelanja di sana. Dengan kata lain, investasi bagi pembangunan tidak banyak terjadi di negara sedang berkembang. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan mengapa negara maju memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan negara berkembang itu karena di negara maju terdapat sistem kesejahteraan sosial yang memadai dan sistem pajak umumnya bersifat progresif. Sistem kesejahteraan sosial ini sangat lemah di negara sedang berkembang termasuk Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia sejauh ini tidak mengembangkan sistem kesejahteraan sosial dengan baik, sehingga setiap individu atau rumah tangga berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan sistem pengurangan resiko bagi anggota keluarganya di masa datang dengan mengoptimalkan tingkat pendapatan dengan meningkatkan tingkat pendapatan yang baik. Baik, soal nomor 2 yaitu bagaimana distribusi pendapatan. Saya ulangi, soal nomor 2 yaitu bagaimana distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau yang berkekurangan. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha, yaitu memiliki kekayaan dan mentransaksinya. Dengan pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama, misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah
merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Nah, pihak pemodal yang sesama muslim dalam bentuk pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha. Jadi mereka saling membantu antara satu sama yang lain, antara pemilik modal sama yang punya keahlian. Nah, tetapi tidak punya modal gitu kan. Nah, Al-Quran berulang kali mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang yang harus mendapat bantuan. Menurut Yusuf Qaradawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai. Lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi, yaitu